kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara berusaha menjalankan segala perintah Allah dan berusaha menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada akhir-akhir ini kita banyak mendengar dan menyaksikan bencana dan ujian ataupun peringatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang-orang yang beriman di muka bumi, seperti tanah longsor, banjir, kebakaran. Semua itu telah menimbulkan kerugian harta dan korban jiwa manusia yang tidak sedikit banyaknya. Apakah kesalahan umat manusia yang telah membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala murka sehingga ia kirim sebahagian bala tenteranya untuk menyadarkan kita dan sekaligus memberikan pelajaran kepada kita bagaimana seharusnya adab kita kepada Allah yang telah menciptakan kita? Apakah ibadah kita kurang ikhlas atau ada kesalahan yang mendasar sehingga kita diuji dengan bermacam-macam ujian? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atha bi ummiha rasulan yatlu 'alaihim ayatina wa ma kunna muhlikal qura illa wa hum zalimun. Artinya, dan Tuhan tidak akan membinasakan negeri-negeri sebelum dia mengutus seorang rasul di ibu kotanya yang membacakan ayat-ayat kami kepada mereka, dan tidak pernah pula kami membinasakan penduduk negeri melainkan penduduknya melakukan kezaliman. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa setiap daerah ataupun kampung ataupun kota pasti ada orang-orang yang menjadi utusan Allah atau pewaris para nabi, yaitu ulama maupun para habaib yang akan memberikan peringatan dan pelajaran agama kepada mereka agar mereka selalu mentaati Allah dan Rasulnya dan menyuruh mereka berbuat kebaikan dan mencegah mereka daripada segala kemungkaran dan dosa agar mereka terhindar daripada azabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia maupun di akhirat dan agar selamat dunia dan akhirat. Tetapi apabila peringatan dan nasihat para ulama itu tidak mereka indahkan, bahkan mereka membenci dan memusuhi utusan-utusan Allah itu, apakah lagi sampai berbuat zalim kepada mereka, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membinasakan ahli kampung itu sehingga terjadi bencana dan malapetaka yang tidak mereka duga-duga sebelumnya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha wa yabtaliyahumullahu bisalasi bariyatin awwalaha yarfa'ullahu barakatan min kasbihim wasaniyatu yusallitullahu alaihim sultanan zaliman wasalisatu yakhrujuna minad dunya bighairi iman." Artinya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, selagi akan datang suatu masa akan terjadi pada umatku mereka meninggalkan para ulama dan fuqaha, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalakan kepada mereka dengan 3 bala. Yang pertama, Allah akan angkat keberkahan daripada usaha mereka. Yang kedua, Allah akan kirim kepada mereka raja yang zalim. Dan yang ketiga, mereka akan keluar daripada dunia dengan tidak membawa iman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mungkin masa apa yang disampaikan oleh Rasulullah ini sudah berlaku di zaman kita sekarang. Berapa banyak para ustaz dan kiai serta ulama kita yang membuka pengajian di masjid dan musalla dan membuka pesantren di sekitar kita, tetapi peminatnya sangatlah sedikit. Jauh beda dengan zaman orang tua dan nenek kita dahulu. Mereka berlomba-lomba mendatangi pengajian dan rumah para ustaz yang mengaji Al-Quran dan pendidikan agama di rumah mereka. Padahal fasilitas kendaraan dan lampu tidak seperti yang kita rasakan sekarang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan di antara sebab yang mendatangkan bala bencana, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna
fiha wa basabu fiha faqa 'alaiha al-qaul wa dammarnaha tadbira. Artinya, dan apabila kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah, pada pemimpinnya, tokoh-tokohnya, untuk taat kepada Allah, tetapi mereka berbuat fasik dan maksiat kepada Allah, maka berlakulah atas negerinya keputusan, lalu kami akan hancurkan negeri itu dengan sehancur-hancurnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam ayat ini Allah memberikan peringatan kepada kita. Di antara sebab kehancuran dan bala yang terjadi di suatu negeri, yaitu kefasikan dan kezaliman serta kemaksiatan para pemimpin, para tokoh yang ditokohkan oleh masyarakat setempat, sehingga apabila para pemimpin dan para tokoh sudah berbuat kemaksiatan, maka orang-orang bawahan pun akan cepat mengikutinya, seperti para pejabat dengan korupsinya, para orang-orang kaya dengan kekayaan yang berfoya-foya, sombong dan angkuh, sehingga apa yang ia inginkan semuanya terlaksana, dan ia menindas orang miskin dengan memberikan pinjaman yang mencekik leher orang miskin, dengan memberikan bunga yang berlipat-lipat. Para ulama yang menjual ayat-ayatnya dengan murah, yang haram dikatakan halal, yang benar dikatakan salah, demi kemewahan dunia dan hasrat nafsu para penguasa. Para hakim sudah tidak bersifat adil lagi. Hukum Allah disia-siakan dan tidak dianggap penting, bahkan dianggap sebagai penghalang kemajuan dunia dan kehidupannya. Maka apabila keadaan seperti ini sudah merajalela, berarti kita sendiri yang mengundang murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya, marilah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar para pemimpin kita dan tokoh ulama kita diberikan amanah dan kejujuran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dihindarkan daripada sifat zalim dan hubud dunia yang membinasakan segala amalnya. Dan semoga dosa-dosa kita dan seluruh orang tua kita, para pemimpin kita, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita akan mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Ittaqullaha faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu Allaha wa rasul wa taqulu amanatikum wa antum ta'lamun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala ashrafi ibadik sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa man jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sahbihi al-ghurab. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hafizun ittaqullaha ta'ala min sima'il lagwi wa fudulil khabar wa tahu amanahakum anhu wa zajar wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada fi binafsi wa salami malaikati musabbihati bi kulli ismi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim.